Hari ini Minggu tanggal 10 Desember 2023 kembali mendarat sejumlah 200 lebih warga Rohingya di pantai Muara 3, Kabupaten Pidijaya. Warga mengaku kewalahan menampung pengungsi Rohingya di tempat mereka. Kapal kayu yang ditumpangi para pengungsi pun akhirnya didorong kembali ke laut. Jangan lagi menggunakan alasan kemanusiaan, ya. Kalau kita selalu menggunakan alasan kemanusiaan supaya kita dapat nama di internasional karena kita pengusung hak asasi manusia, akibatnya apa? Negara kita yang rugi. Ngelihat, makanya diposting, diinfoin tuh kemarin tuh sore nih. Iya. Hitungannya berarti ya mungkin ntar malam atau besok pagi nyampe nih gitu kan, mengingat kondisi kapalnya kayak gitu. Nyo Mangsa TV Kebagian bersama Nyonya dan Mamang dan juga bos kontrak kita Abu. Dua tapi mangkok. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklin. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Rade Santuy. Linknya ada di deskripsi. Sundul aja terus Abu, sundul. Sundul terus Nyo. Ini kata-kata yang cocok untuk mengungkapkan konten hari ini adalah bader, batu, ngeyel, susah dibilangin. Siapa tuh Mang? Masih Rohingya. Wow. Baru kemarin kan kita lihat Bapak Presiden sudah berstatement seperti apa nih ya. Untuk yang udah terlanjur di dalam nanti kita urus. Tapi yang mau datang nggak boleh. Ya. Nggak, karena berfokus sama kepentingan rakyat segala macam. Betul. Dalah. Semalam udah diwanti-wanti ternyata sama teman-teman nelayan yang patroli. Udah deket. Lah tadi pagi dateng. Ya Allah. Di dua titik, yang satu 200-an, yang satu 135-an. Astaga. Bader banget dibilang, susah dibilangin. Jangan dateng nih. Meluncur. Nih buka highlightnya dulu nih ya. 200-an. Wah ya boy. Pengungsi Rohingya kembali mendarat di Pidi. Ini di postingnya artikelnya tadi 10:30. Nggak cuman itu, nih ada lagi lanjutannya. Selain di Pidi, 135 pengungsi Rohingya juga mendarat di Aceh Besar. Astaga. Bader. Ada videonya dulu nih meluncur. Nih Nyo, Radar Bandung ngepostingnya 4 jam yang lalu. Rohingya kembali mendarat di Pidi. Ngeyel banget dibilangin jangan teh dateng wae. Ceki people. Hari ini Minggu tanggal 10 Desember 2023 kembali mendarat sejumlah 200 lebih warga Rohingya di pantai Muara 3, Kabupaten Pidijaya. Nah ini tadi pagi gitu kan, sambil dicek juga. Tapi bisa kita lihat sekarang udah ada anggota-anggota yang berbaju loreng gitu ya, TNI ya. Sikat Pak TNI, sikat Pak gitu, jangan kasih kendor. Kalau kemarin kan kayak terkesan hanya warga setempat gitu dan UNHCR gitu yang ada di situ tuh. Kali ini ada TNI juga. Jadi ini mereka tuh datangnya dini hari Nyo, jam 3.30 bisaan. Ini ada fotonya. Tapi aku agak sedikit menyayangkan gitu ya. Karena kan kemarin Pak Jokowi sendiri nomor 1 di Indonesia gitu kan, orang nomor 1 di Indonesia yang ngomong udah yang baru datang tuh jangan boleh masuk. Ini kok ya tetap boleh masuk. Nah itu yang tadi aku bilang 3.30. Nggak ngerti mereka, mungkin karena gelap gitu, kecolongan diem. Pokoknya nih ke gambarnya dulu aja meluncur. Nah ini Nyo, nggak tahu di jam segitu tidak ada yang berpatroli atau kayak gimana. Ini nih ada 202 warga Rohingya kembali turun di Kabupaten Pidi. Kapal yang berisi ratusan warga Rohingya ini mendarat di tepi pantai Desa Blang Raya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi, Aceh. Minggu 10 Desember tuh 3.30. Gelap kali, apa dia tahu titik yang sepi gitu, blind spotnya, tiba-tiba nongol langsung manggil tim yang bertugas. Nggak boleh kemana-mana, amanin di sini. Jam 3 pagi juga udah lu pinggir pantai aja, siapa suruh datang tidak pakai info-info gitu. Selalu datangnya jam-jam segitu ya. Makanya. Jadi kayak jam segini aja biar orang-orang pada nggak tahu gitu ya. Masih pada tidur gitu. Kali apa gimana nggak ngerti juga. Nih. Tapi menariknya mama masih videoin lagi. Nih Nyo. Padahal kemarin sudah diinfokan oleh, kalau dilihat sih teman-teman nelayan yang sedang bertugas ibaratnya ya Mas. Kemarin nih ada captionnya nih. Perahu keempat Rohingya tampak mendekati perairan Kuala Bate, Kabupaten Pidi. Ya, di lokasi itu ya. Di Aceh, Sabtu sore 9 Desember kemarin tuh kayak
teman-teman ya apa teman-teman lain udah ngeposting ini ada nih gitu. Maksudnya bukan di follow up dengan pengetatan gitu biar jangan sampai mendarat gitu. Tapi ya mungkin kecolongan atau kayak gimana nggak tahu nih ya. Ceki people. Play. Ya Allah, mana segitu banyak lagi ya? Iya. Oke, mungkin teman-teman lain juga udah merasa resah gitu ngelihat, makanya di posting, diinfoin tuh kemarin tuh sore nih. Iya. Hitungannya berarti ya mungkin ntar malam atau besok pagi nyampe nih gitu kan, mengingat kondisi kapalnya kayak gitu. Ya jadinya jadi kayak apa ya, menurutku jadi kayak wajar gitu ketika netizen jadi nanya nih Angkatan Laut mohon maaf nih ya kemana gitu. Iya betul. Sebenarnya kan balik lagi jadi serba salah di posisi Angkatan Laut kan, mengingat UNHCR dikit-dikit kemanusiaan. Tapi yang harusnya ada perintah juga sih minimal dari rakyat bom komen di postingannya di akun Instagram TNI AL, kami sebagai rakyat sudah ini menyetujui kalau ada tindakan tegas kayak gitu ya gitu. Ditambah misalkan kalau misalkan presiden ngasih info kalau tindak tegas yang mau masuk lagi dulu aja nih gitu. Yang di dalam biarin udah kagok masuk nih kita urusin. Jangan mentang-mentang kemarin infonya yang udah kepalang masuk ya kita diurusin terus kayak kesana dipaksain. Masuk buru-buru gitu. Ya satu malam gitu. 2 titik sekaligus loh. Iya. Total kurang lebih 400-an gitu kan. Tolonglah. Harusnya kan kalau misalnya Pak Jokowi udah ngomong kayak gitu ya dijaga lebih ketat di follow up lagi gitu ya. Apalagi kan kayak udah beredar di mana-mana gitu kan, ini ada nih udah mendekat gitu kan, ya udah dijaga yang ketat gitu. Masa iya sih infonya nggak nyampe di yang yang ada di Acehnya sendiri gitu. Orang sampai di sini aja nyampe kan. Kan ada juga ini bahaya loh teman-teman nelayan, bisa kita lihat nih ya. Mereka sambil nge-record gitu buat sebagai barbuk sambil nginfoin kalau ini kondisinya nih kapal keempat mereka nih. Jadi total tuh udah ada 8 sebenarnya ya. Cuman ini mungkin gelombang keempat atau kapal keempat yang mereka lihat itu udah mau deket nih. Berarti postingan kemarin tuh yang udah sampai sini nih, udah sampai sini. Iya. Bener tidak diindahkan, tapi sayangnya oleh pihak-pihak yang mungkin berwenang gitu kan, info dari masyarakat ini. Aku sih kalau misalnya kemarin Pak Jokowi belum ngomong kayak ya udahlah, mungkin mereka tidak mau mendengar suara rakyat gitu kan. Sama ini kan menunggu koordinasi dengan UNHCR katanya kan. Cuman ini aku heran, makanya memang balik lagi aku herannya ini udah ada perintah loh dari Pak Presiden. Kok ya nggak dijaga ketat gitu. Ini kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, mungkin kelewat kesel kali ya ada warga Aceh Utara yang mendorong kapal pengungsi Rohingya kembali ke laut. Ceki people. Play. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, warga Aceh menolak kedatangan sejumlah pengungsi Rohingya yang kembali masuk lewat perairan Aceh. Kapal yang membawa pengungsi didorong kembali ke laut. Warga mengaku kewalahan menampung pengungsi Rohingya di tempat mereka. Kapal kayu yang ditumpangi para pengungsi pun akhirnya didorong kembali ke laut. Ratusan pengungsi Rohingya, termasuk perempuan dan anak-anak, antre naik satu persatu ke atas kapal kayu. Sebelum melepas pengungsi Rohingya, warga sudah memberikan makanan dan minuman untuk pengungsi Rohingya sebagai bekal melanjutkan perjalanan. Kok yang kayak gini nih justru keluar dari masyarakat setempatnya. Iya loh, jadinya warga yang harus bergerak gitu ya, yang harus mengusir paksa dan bisa gitu kan. Ini bekal dah lu dah terserah, punya bahasa mau kemana terserah, paduli pusing. Mungkin ini malam sebelum terjadinya datang yang 300-400-an itu lagi. Tolonglah, aduh nggak habis liur aku ini bisa loh gitu, rakyat aja gitu bisa. Masa iya yang lebih punya, ya maksudnya dibilang punya kewenangan, masyarakat juga punya kewenangan juga sih. Maksudnya yang lebih tugasnya lah ya, yang bertugas gitu. Tolonglah, nih Mama mau kasih nextnya. Cus. Ini ada lagi nih.
ngelunjak, ngeyel, lengkap. Nggak cuma warga setempat doang yang protes, pengungsi Rohingya juga agak sedikit protes. Karena di captionnya sih mengaku sudah nyaman. Ratusan imigran Rohingya di Aceh khawatir diusir paksa oleh warga. Karena udah nyaman, ceki people. Ratusan imigran Rohingya yang menghuni penampungan Minaraya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi Aceh khawatir diusir paksa warga. Padahal para pengungsi ini sudah nyaman berada di Indonesia. Penolakan warga terhadap pengungsi Rohingya di Sabang mengakibatkan pengungsi Rohingya di daerah lain di Aceh khawatir. Salah satunya di penampungan Minara Raya, Kabupaten Pidi. Pengungsi menempati penampungan sejak 14 November lalu, khawatir warga sekitar penampungan akan mengusir mereka. Para pengungsi Rohingya ini juga tidak mau dipulangkan ke negara asal atau dikembalikan ke Bangladesh. Jumlah pengungsi Rohingya mencapai 342 orang, terdiri dari anak-anak, wanita, dan pria dewasa. Enggak, apa gimana? Lu baru datang 14 November terus saya sudah nyaman di sini. Apa nyaman? Lu nyaman? Ya gimana nggak nyaman, orang cuma makan tidur main. Udah mau sebulan gitu kan. Iya. Itu udah nyaman gitu. Anjir parah. Ngeluarin jaket, tapi lucu alasan gak mau diusir karena udah nyaman. Ya Allah. Aku pikir bakal takutnya kalau dikembalikan ke Myanmar membahayakan nyawa kita gitu. Takutnya begini soal keselamatan nih. Enggak nyaman ini mah. Kenyamanan gitu kali ya. Iya, orang apa namanya? Dia cuman apa istilahnya, cuman tidur, main, ya dapat makan gratis. Numpang ngabisin beras doang, iya. Tolonglah. Gila, tapi aku salut banget loh sama yang tadi tuh Mang yang ngedorong yang itu. warga yang pada ini iya. Bahu-membahu. Maksudnya mereka nggak yang asal usir aja, tapi kayak nih dikasih bekal buat lo di jalan. Iya, dah, iya. Gitu. Gila. Nih, keren, kasih next ya. Just. Pokoknya mah tema hari ini mah nggak habis pikir. Ini ada lagi nih ceki-ceki people. Play. Anda menyaksikan headline news pukul 15. Akibat sakit, 1 orang pengungsi Rohingya yang tinggal di tenda darurat dalam wilayah Desa Kulam, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi Aceh, harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Mufid Sigli. Sementara sejumlah pengungsi lainnya juga... Sementara sejumlah rakyat masih susah mau ke rumah sakit juga. Iya. Makanya kenapa di Indonesia alternatif laku tuh, karena untuk yang medis mahal, masih banyak gitu. Sementara maaf dipotong ya, lanjut lagi. Lanjut. Sigli. Sementara sejumlah pengungsi lainnya juga mengalami penyakit kulit seperti gatal. Sudah 3 pekan pengungsi Rohingya gelombang ketiga yang mendarat di Desa Kulam masih menempati tenda darurat akibat tidak ada tempat penampungan. Kondisi pengungsi 1 orang dilaporkan mengalami sakit dan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Mufid Sigli untuk penanganan medis. Sementara sejumlah pengungsi lainnya juga terlihat mengalami penyakit kulit seperti gatal-gatal. Kondisi ini terutama dialami oleh anak-anak dan balita. Menurut petugas keamanan di lokasi mengatakan pengungsi yang sakit sudah menjalani perawatan beberapa hari, namun hingga saat ini belum pulih. Sedangkan ratusan pengungsi lainnya terlihat dalam kondisi sehat dan beraktivitas di lokasi penampungan sementara yang diawasi oleh warga Kulam Bate. Aktivitas Tidur aktivitasnya. Aktivitasnya tidur. Aduh nih, kita baca komen lagi. Pasti ini deh, apa namanya, aja kecemburuan sosial nih, kayak dari Komarul Karis. Gimana biaya RS-nya tuh ya? Enak kali kalau free ya. Saya masuk RS Malaysia saja gara-gara demam kena bayar. Kalau nggak bayar toh roh halus. Apa ini roh halus? Keterlaluan. Ya gitulah pokoknya Maya. Tolonglah ini. Nih ada lagi nih. Dari SKSJ makan minum berobat gratis enak banget, sementara kita orang Indo untuk semua itu kerja dulu baru bisa. Nih mau kasih video ini nih habis ini nih ya, nih luncur. Saudara kita di timur dari akun TikTok bukan Irian tapi Papua. Dari malam dan dari kemarin tidak makan, pas temu makan makanannya mie dengan harga 5.000, banyaknya mie segumpal tangan. Semangat bersekolah ya adikku. Ceki-ceki people. Play. Kau makan apa? Harga berapa nak? 5.000 coba lihat. Ini di lagu mungkin kita mute nanti ya. Tadi pagi gak sarapan? Pokoknya intinya ditanya pagi nggak sarapan. Enggak katanya. Belum juga. Malam enggak. Kemarin siang enggak. Oke, makannya duduk nak. Cari tempat duduk ya. Baru air minumnya mana? Jadi dari
semalam nggak makan. Tadi pagi enggak, semalam nggak makan, kemarin siang enggak. Kebetulan hari ini dapat rezeki uang 5.000 perak. Iya. Dia beliin mie. Ini udah jelas-jelas warga Indonesia Rohingya, bukan Rohingya, tolonglah. Yang Iono datang kucuk minta makan. Makan 3 kali porsi kurang. Ya. Tolonglah nih, ada komenan dari Gwen Loy. Papua yang harus lebih dibantu daripada Rohingya. Tolonglah UNHCR, lihat itu, tolonglah UNHCR. Lihat. Harusnya ya pedulikan rakyat sendiri dulu ya, tapi susah juga UNHCR-nya kan orang Rohingya juga. Iya, UNHCR-nya maksa masuk wae, kesel aku malah. Ini kita kasih nextnya. Yes. Ninyo. Lucu nih. Pengungsi Rohingya yang kurang lebih udah 3 minggu gitu kan di apa namanya, di Batepidi, di tempat pengungsian nih ya. Sempet yang ngeluh. Di sini apa susah, mandi susah, tidur susah. Kalau nggak mau susah kerja, di Bangladesh aja. Jangan numpang tempat orang anjir. Di captionnya sumpah greget bener dah, makan tidur gratis masih aja bilang apa susah, ceki people. Play. Untuk bagian kamar mandi, sanitasi. Ada mandi sini. Mandi sedikit susah. Ini toilet sedikit susah. Toilet ada. Kalau hujan turun kayak mana kondisi? Oh, malam-malam hujan tak boleh tidur. Susah. Terus ini ada yang sakit? Ada sakit. Masih. Aduh anjir, masih sempet-sempetnya nggak lunjak. Sumpah ya, nggak mau susah mah nggak usah ikut ke sini gitu kan, stay aja di sana kan, di rusun yang di Bangladesh itu. Ya buat makan ya cari sendiri ya. Iya. Di sini udah dikasih makan, terus kasih masih tempat tenda pengungsian. Masih dia ngarepnya, aduh aku nggak ngerti kok bisa kepikiran ngeluh di sini apa susah, makan susah, tidur susah gitu. Ya tuh jangan kesini, kalau di sini susah, kita juga susah. Aduh, ayo, ya Allah, bikin emosi, sumpah. Asli, pokoknya temanya nggak habis pikir nih. Ini lebih nggak habis pikir meluncur. Terus kita main satut-satut aja dah minggu ini menjelang Senin, jangan terlalu liar. Yo. Dari Terang Media diposting ya, dilarikan ke rumah sakit satu pengungsi Rohingya di Pidi di amuk masa. Ada sebabnya. Nih, ada captionnya ya, seorang pengungsi Rohingya yang ditampung di Pidi Aceh di amuk masa hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Oke, pengungsi itu disebut dihajar karena terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat, katanya ya. Insiden itu terjadi di lokasi penampungan sementara di Desa Kulam, Kecamatan Bate, Pidi pada Sabtu semalam itu ya, semalam sore ya. Pria Rohingya tersebut tergeletak di tanah dalam kondisi babak belur setelah dihajar massa. Mohon maaf nih ya, agak tersenyum ini. Berdasarkan informasi beredar, warga disebut menghajar pengungsi tersebut karena diduga melakukan pelicihin seksual terhadap perempuan di penampungan. Berarti sesama Rohingya ya? Sesama mungkin ya. Nah di sini aku heran nih, dibantah sama UNHCR. UNHCR membantah pengungsi tersebut melakukan pemirkisiin ya. Dugaan pemirkisiin tidak ada, tapi memang ada kejadian salah paham antara warga dan Rohingya sehingga terjadi keributan katanya dari UNHCR tersebut gitu kan. Nah di sini tambah lagi, Faisal mengaku belum memperoleh informasi detail terkait penyebab terjadi kejadian tersebut. Menurutnya pengungsi tersebut sempat dirawat di rumah sakit setempat. Nah juru bicara UNHCR Indonesia nih Mitra Salima itulah juga membantah terjadi pelicihin seksual di lokasi penampungan di Pidi. Namun dia membenarkan adanya pengungsi di amuk masa. Loh. Jadi maksudnya mau mengarahkan apa namanya masanya barbar main segala amuk doang? Enggak dong. Nih, mungkin sempat ada kesalahpahaman di awal, namun kami pastikan sekarang bahwa yang diduga itu tidak ada. Jelas Mitra. Tolonglah logikanya dong. Kalau mau ngamuk nih warga Aceh dari awal udah ngamuk. Terus kalau mau ngamuk rata semuanya. Kenapa si mas-mas itu? Dan buat apa juga warga yang ngamuk itu yang apa? Yang ngegulung si mas-mas itu ngebohong. Iya, ngapain? Iya enggak? Ya memang kalau mungkin terlihat ya itu pelicihin, dugaan upaya pemirkisiin. Iya. Ya wajar kalau diamuk itu tolong lah. Kan pasti ada sebabnya dong kayak gitu itu. Gak mungkin tiba-tiba langsung dipukulin ya. Kalau kayak gitu semuanya dipukulin ya. Kalau aku di sini nangkapnya kayak terkesannya cuci tangan ya. Nih, dapat kami pastikan sekarang bahwa yang diduga ini tidak ada gitu kan. Oke. Oh ya ini di sini. Namun dia membenarkan adanya pengungsi di amuk massa. Pengungsi di amuk masanya gitu kan. Nah
masalah pelicihinnya dibantah gitu. Jadi kayak mau cuci tangan enggak, diamuk sih ya, tapi bukan DC. Sekarang pertanyaannya, emang Anda ada di lokasi melihat langsung gitu? Kan yang melihat itu ya masa di situ, warga Aceh yang di situ. Makanya karena dilihatnya seperti itu ya diamuk lah. Iya ya, mohon maaf gitu ya. Kayak nggak mungkin sekonyong-konyong diamuk tanpa melakukan keonaran, tolonglah. Ini udah mulai kewayannya udah mulai muncul nih gitu kan. Kecuali si yang ngomong itu siapa tuh tadi namanya yang dari UNHCR ya itulah pokoknya. Ada di sebelah Rohingya dia saat ngerekam, itu tahan. Kalau kayak gitu nggak mungkin lu terjadi pemukulan gitu karena lu pasti bisa menjelaskan gitu kan. Tolonglah. Emosi. Misalnya cuma ngomong doang, klarifikasi. Tapi ya begitulah. Iya. Kita ke nextnya. Ini menarik nih Nyo. Ada salah satu orang Indonesia ya punya posisi yang menjelaskan misi gelap pengungsi Rohingya, katanya Indonesia tegas tolak dan kembalikan Rohingya ke asalnya, mereka bukan pengungsi tapi migran gelap. Bukan masalah gelap ya, ceki people. Play. Prof. Hikmah, dengan banyaknya pengungsi Rohingya yang jumlahnya sudah mencapai 1.400-an dan kemudian terakhir ada dugaan TPPO di sana, apa yang harusnya kita lakukan terhadap pengungsi ini, Prof? Pertama ya, saya ingin menegaskan di sini bahwa mereka itu bukan pengungsi. Kenapa? Kalau kita baca dengan baik konvensi pengungsi tahun 1951 yang kita tidak meratifikasi maupun Perpres 125, pengungsi itu adalah mereka-mereka yang dikejar, ya, yang dikejar di negaranya, dipersekusi. Nah, ini harus diverifikasi. Sampai dengan hari ini, mereka ini belum diverifikasi oleh UNHCR. Jadi UNHCR yang melakukan verifikasi. Sampai hari ini belum ada verifikasi, dan karenanya mereka adalah pendatang gelap. Karena menurut undang-undang keimigrasian kita, orang yang masuk ke Indonesia harus mempunyai buku paspor, dan yang kedua harus diperiksa di tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, sebagai pendatang gelap, tentu pemerintah Indonesia bisa mengusir mereka, melakukan deportasi ke negara asalnya. Jadi, kalau menurut saya, kita harus tegas mengenai masalah ini. Karena mereka bukan dalam status sebagai pengungsi, ya. Memang di sana ada anak-anak, perempuan dan lain sebagainya, tetapi mereka bukan, sekali lagi bukan pengungsi karena belum ada verifikasi yang dilakukan oleh UNHCR. Jadi pemerintah bisa saja untuk sementara mereka dikasih makan dan lain sebagainya, obat-obatan untuk kemanusiaan, tapi segera setelah itu harus dikembalikan ke Myanmar. Dan ini bukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum internasional, yaitu refoulement. Karena apa? Karena mereka bukan pengungsi. Kalau kita baca pasal 33 konvensi tentang pengungsi, disebutkan di situ bahwa hanya pengungsi yang tidak boleh dorong kembali ke negara asalnya, seperti itu. Tapi kalau pendatang gelap itu kewenangan dari imigrasi untuk mendeportasi. Ya, caranya bagaimana, Prof? Apakah bisa kemudian kita mengembalikan pendatang gelap ini ke negara asalnya? Kan negara asalnya juga sudah menutup pintu, begitu juga dengan negara-negara lain. Oke, jadi sekarang yang penting kita harus lakukan adalah kita cari untuk sementara ya, untuk sementara bukan untuk seterusnya, pulau yang terpencil. Karena apa? Kalau misalnya mereka ditaruh di Aceh ini, banyak yang lari, keluar dan lain sebagainya. Nanti membaur dengan masyarakat kita. Nah, jadi harus ditaruh di dalam pulau yang terpencil, dan kemudian mereka akan difasilitasi dengan makan dan lain sebagainya, dan UNHCR harus mengurusi. Uangnya harus uang UNHCR, tidak boleh satu peser pun uang dari Republik Indonesia yang keluar. Karena masalah ini bukan masalah Indonesia, masalah ini masalah internasional. Dan yang kedua, saya minta patroli laut di Aceh harus ditegakkan, harus diintensifkan. Jangan sampai lagi masuk lagi. Katanya UNHCR akan ada jutaan orang dari Rohingya yang masuk. Itu harus kita hentikan. Kita tidak mau mendapatkan pendatang-pendatang gelap yang kemudian mereka berdalih bahwa mereka adalah pengungsi. Dan yang ketiga adalah, saya setuju dengan Bapak Presiden bahwa
TPPO harus digerakkan. Jadi polisi dan lain sebagainya harus menangkap orang-orang ini. Buat mereka jera. Jangan kemudian meremehkan kedaulatan Indonesia. Seperti eta pisan setuju pisan sama si bapak mah setuju pisan. Iya. Pokoknya mah bener pisan ya, tindak-tindakannya segala macamnya taruh di pulau terpencil gitu kan. Terus iya. Master Call. Kemarin sekelas profesor aja Beng Ong bisa dideportasi. Iya, masa ini warga masa biasa nggak bisa gitu. Balik lagi kan udah kategorinya kalau dijelaskan tadi sama beliau barusan kan kategorinya bukan masuk kategori pengungsi tapi kategori imigran gelap gitu ya. Betul. Tolonglah. Kalau aku tadi sempat ngecek konspirasinya ini mah gogoblogan aja ya, biasa obrolan warkop aja ya. Kayak wah ini mah mau mendistraksi Indonesia Emas 2045. Jadi kan digadang-gadang di tahun 2045 itu Indonesianya generasi mudanya tuh generasi emas. Oke. Mau mendistraksi dengan datangnya ini. Jadi kayak pencampuran gennya gitu. Wah bahaya. Kasih gen males gitu. Oh. Nggak tahu ya. Tapi itu konspirasi gogoblogan aja kita mah. Masih ada lanjutannya ini Nyo meluncur. Ninyo, lanjutan bapak yang tadi, bapak yang pemberani dan tangguh ceki-ceki people. Ya, Prof. Kenapa Indonesia bisa menjadi tempat bagi sindikat TPP untuk menjalankan aksinya? Karena kita tahu bahwa etnis Rohingya ini di Myanmar, mereka tidak mendapatkan penghidupan yang baik. Mereka tadinya banyak pergi ke Malaysia. Mereka menjadi tenaga kerja kasar di sana, bekerja di perusahaan-perusahaan kebun sawit dan lain sebagainya. Namun demikian, karena pemerintah Malaysia sangat tegas sekarang, karena memunculkan banyak masalah sosial di Malaysia, dan rakyat Malaysia tidak mau menerima lagi, sehingga ditutup. Nah, kemana mereka akan pergi? Mereka pergi ke Indonesia. Karena mereka ingat di tahun 2015 banyak etnis Rohingya yang dibantu. Mereka dengan menggunakan simbol-simbol Islam mendapat bantuan. Nah, di sini mereka mengatakan bahwa Indonesia ternyata lebih baik. Dan seperti tadi Pak Menteri Menko Polhukam katakan, mereka yang tadinya mungkin mau pergi ke negara lain, ke Australia dan sebagainya, mereka menganggap bahwa Indonesia sudah baik. Kenapa harus saya pergi dari Indonesia? Ini yang tidak benar. Karena di Indonesia kita juga punya banyak rakyat miskin yang membutuhkan uang-uang yang sebenarnya digunakan juga mungkin untuk para etnis Rohingya yang masuk secara ilegal ke Indonesia. Jadi itulah tujuannya, motif ekonomi. Kalau pengungsi, coba baca di konvensi pengungsi, itu tidak ada motif ekonomi kita fasilitasi. Mereka yang dikejar-kejar, dipersekusi, ya, karena mereka punya pandangan berbeda dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Tapi itu pun harus diverifikasi oleh UNHCR. Nggak begitu saja kita cap, kita label bahwa mereka adalah pengungsi. Tidak. Saat ini mereka adalah pendatang gelap, ya, illegal. Orang-orang asing dari luar negeri. Begitu. Makin terdesak Bu, UNHCR terbongkar apa gimana ini Bu. Tapi keren Bapak ini Prof ini sumpah lantang sekali, pemberani dan tangguh. Tenang Prof pasti didukung oleh jutaan netizen gitu kan yang resah. Tolonglah. Ya balik lagi karena adanya itu juga ya Mang ya, kesenjangan sosial jatuhnya. Tolonglah. Nih Mama mau kasih nextnya. Nio, ada sindiran keras buat yang kemarin bilang alasan kemanusiaan ceki-ceki people. Jangan lagi menggunakan alasan kemanusiaan, ya. Kalau kita selalu menggunakan alasan kemanusiaan supaya kita dapat nama di internasional karena kita pengusung hak asasi manusia, akibatnya apa? Negara kita yang rugi, ya. Karena apa? Kita tidak mau rakyat miskin kita harus berkompetisi dengan mereka-mereka yang dari etnis Rohingya. Mereka nanti difasilitasi di tempat-tempat yang enak, makan 3 kali pasti dijamin dan lain sebagainya. Sementara rakyat miskin kita belum tentu mereka mendapatkan hal-hal seperti itu. Jadi stop mengatakan bahwa mereka adalah pengungsi, dan kemudian juga kita harus katakan tegas bahwa kita tidak mau lagi menerima misalnya itu. Maka patroli di laut itu harus mengusir mereka. Seperti juga yang dilakukan mungkin oleh Malaysia, oleh Australia, juga mereka melakukan hal yang sama kok. Kembalikan saja ke tempat asal mereka. Apalagi sekarang sudah ada sindikat orang-orang dari Bangladesh, ya. Coba orang-orang dari Bangladesh coba yang menjadi sindikatnya. Artinya mungkin juga bukan dari etnis Myanmar, dan biaya yang dikeluarkan juga tidak kecil.
Jadi gimana ceritanya kalau mereka ini adalah pengungsi yang harus dikasihani? Alasan kemanusiaan. Kalau terus-terusan kita bicara alasan kemanusiaan untuk hal-hal yang tidak pas gitu ya, karena mereka adalah pendatang gelap, ya kita akan dimanfaatkan terus. Ya. Dan yang menjadi korban adalah kita, kepentingan nasional kita, seperti itu. Ya. Prof. Hikmat, tapi ada aturan internasional dilanggar tidak kalau kita memulangkan mereka ke tempat asalnya ataupun ke tempat lain begitu? Tidak ada. Itu yang saya tadi katakan, kalau kita baca ketentuan pasal 33 dari Konvensi Pengungsi tentang refoulement, mengembalikan itu kalau mereka sudah mendapat status sebagai pengungsi. Tapi sekarang ini kan mereka statusnya bukan pengungsi. Mereka itu adalah pendatang gelap, tidak menggunakan paspor, kemudian juga tidak diperiksa di tempat pemeriksaan imigrasi. Maka sekarang pemerintah Indonesia juga nggak tahu berapa jumlah persisnya yang masuk ke Indonesia, dan mungkin ada berapa orang yang lari, yang kemudian membaur dengan masyarakat kita. Kita nggak tahu, karena apa? Tidak melalui pemeriksaan imigrasi, tempat pemeriksaan imigrasi, seperti itu. Oke, baik. Oke ya, tadi udah dijelasin sama Prof juga ya kalau tidak masuk kategori pengungsi karena tidak berjalan sesuai dengan SOP dari pasal yang ada tadi kan, yang berlaku di Indonesia gitu kan. Mereka datang ngedrop cabut, datang drop cabut gitu kan. Tunggu dulu gitu. Jadi mungkin ini bisa memperkuat bahwa kalau yang kemarin masih setengah-setengah, aduh takut melanggar aturan internasional gitu kan. Udah dijelasin tadi ya, tidak melanggar. Jadi yuk bisa. Apa ya? Warga aja bisa loh ngusir. Tolonglah. Nih kita ke nextnya. Nyo. Nextnya Mama mau kasih sudut pandang atau point of view dari Rian Fadi, Presiden Gen Z Ceki People. Play. Kenapa sih pada nolak pengungsi Rohingya? Ini kita bicara soal kemanusiaan. Kasih pulau saja. Kata orang yang rebahan sambil ngetik tapi gak tahu kalau pengungsi Rohingya dapat bantuan dana 1,2 juta. Dan mereka masih tidak bersyukur. Bahkan lebih parahnya di Sidoarjo, sudah difasilitasi rumah, malah dirusak dan bertindak semaunya. Warga setempat yang dirugikan, penyelundupnya yang diuntungkan, bahkan sampai miliaran. Bisanya cuma minta makan, giliran dikasih malah protes. Kata netizen yang mulai geram melihat pengungsi Rohingya yang terus berdatangan. Jangankan memberi bantuan dan pekerjaan, rakyat Indonesia sendiri sulit mencari pekerjaan. Ini malah jadi silong beban, tambah netizen lain. Jika mengacu pada ketentuannya, Indonesia memang bukan negara yang menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi. Karena itu, kita nggak punya tanggung jawab untuk menampung dan memberi makan mereka. Toh, kita sendiri aja masih sering lapar. Tapi benarkah masyarakat kita setega itu? Ya, pengungsi Rohingya bukan nggak mau kembali ke negara asalnya. Toh di sana mereka tidak bisa hidup tenang. Tapi balik lagi, apakah negara dan warga kita siap menampung? Menurut kalian siap gak? Kalian tim mana? Menampung mereka atau dikembalikan ke negara asal? Meskipun di antara harta kita ada hak orang lain di dalamnya. Tapi kalau udah dikasih hati, kok masih minta jantung lagi? Debat tetap pakai adab. Kenapa sih pada nolak pengungsi Rohingya? Ya silakan satu people tim yang mana gitu kan, atau mungkin ada yang mau menampung gitu, atau mungkin dikumpulin nih. Kan kalau nggak salah total saat ini sampai saat ini tuh sekitar 1.400 sekian gitu. Misalkan dikumpulin netizen tuh dari beberapa netizen yang mau menampung kasihan segala macam. Oke dikumpulin, kalau misalnya terkumpul 1.400 aja ya udah seorang satu netizen nampung satu gitu, gitu kali kan, biar enak gitu kan. Bisa gitu. Aduh liar, aku liar minggu menjelang Senin bikin emosi. Tadinya mah nggak mau bahas ini, cuman pas lihat anjir datang lagi semalam, tolong sampai ada yang bikin meme ini meluncur. Nih kondisi saat ini katanya Rohingya, pemerintah, netizen, UNHCR, Ceki People. Play. Ya, yang ini sibuk makan, pemerintah pusing, netizen ngamuk, nyerang UNHCR. Aduh lucu banget lagi. Sampai dibikinin meme, tapi bener pemerintah pusing. Aduh gimana, netizen udah ngamuk, UNHCR diem aja, yang ininya makan. Aduh anjir. Lucu banget lagi. Tolonglah, tolong. Padahal ini emeng ya. Tapi dibikinin meme, aduh anjir. Ya Allah, lucu banget. Ada aja relate aja, bisaan. Dah kita meluncur ke intermezzo aja, Nyo. Oke, meluncur.
Nyoh. Yes. Aduh, ini gimana intermezzonya Santuy People? Si Abu baru berencana diangkat karyawan tetap gitu. Lihat noh. Tuh. Dari tadi kemana nih biasa nongkrong di sini? Ngedeprok tidur di situ. Hey. Di depan lampu lagi-lagi ya. Di depan lampu. Tuh. Bangun tuh. Tawan tidur tuh. Kerja Anda tidur, Abu. Tolonglah. Nah, Tidur lagi tuh dia. Nah, kan? Ya, adalah. Sulit lah, ente balikin lagi ke HRD pusing. Kita ke intermezzo berdua aja meluncur. Cus. Nyoh. Ya. Ini terjadi perdebatan antara Babu dan majikannya Ceki People. Play. Enggak terima dia. Ngelawan akhir kucingnya ngelawan. Tolong lah Meng hayang naon sih mana Meng. Yang awalnya kan terus kayak gitu kan, kayak kalau lagi berantem, ada yang berantem anak kecil diomelin tuh kayak gitu. Tolonglah, Mengnya pembangkang. Kita kasih next ya. Cus. Nyoh, ini ada ke gap ya, ada gajah yang duduk di kardus di depan sebuah toko Ceki People. Play. Ya Allah, gedut banget. Aduh, gemoy. Segede kardus. Ini kan kardus mie instan itu kan. Ya Allah, itu kecil jadi kepalanya ya Mas. Kayaknya dia buat ngetrik apa ya, buat menambah beras berat sebuah beras gitu, jadi dia memberi sekilo. Lu kok belinya jadi 10 kilo ya beratnya ya. Dia di dalamnya gitu. Oh gitu ya. Sindikat nih. Tolonglah. Jadi ini dong, kucing di dalam karung. Ya, kita kasih next aja. Ya, next ada persaingan ya, pesugihan zaman now dengan pesugihan konvensional. Ceki People. Play. Jadi Meng yang hidup sekarang kan bisa dibilang pesugihan zaman now ya. Kalau Meng ini kan pesugihan zaman dulu ibaratnya. Penglaris kok pesugihan, penglaris. Ini dia merasa tersaingi, apa-apaan ini kamu, harusnya aku katanya tuh dikepret tangannya gitu kan. Diem gak lu gitu ya, ini tugas gua gitu. Ini zaman dulu kan nyari penglaris pakai patung kucing. Sekarang pakai Meng beneran ya. Termasuk kita pakai si Abu. Tapi sayangnya penglaris kita kebluk, hese, malas kerja, susah. Maunya sulit. tidur makan. Jangan-jangan si Abu. Ini kita kasih next aja. Wah ini lucu banget sumpah. Kenapa? Jadi dia ngambil kucing. Dia ngeliat CV kucingnya, kemampuannya ini itu ternyata berbohong kucingnya. Ini buktinya Ceki People. Play. Ya Allah. Kan wajarnya ya, normalnya ya. Kucing tugasnya kan nangkap tikus. Di CV mungkin bisa kemampuan menangkap tikus expert gitu kan. Di interview gimana ya, saya sih biasa nangkap tikus biasa. Begitu kejadian ini sampai histeris banget sumpah. Ya Allah, kenapa begitu? Mengnya pembohong, tolong ngebagus-bagusin CV doang, tolonglah. Kita meluncur ke nextnya. Nyoh, last kita kasih preman ngomel yang katanya lagi di grooming apa gimana Ceki People. Preman ngomel dimandiin sama Om guys. Aja dia nih, Wayang lagi dimandiin bodyguardnya guys. Mandi kering. Karena habis pulang main perutnya itu kotor guys, karena dia rebahan di mana-mana. Untung ada sampo kering. Luas banget ya. Pakai sampo keringnya Novamos ya guys. Perutmu nih kotor nih Tetep ya. Lihat guys. Ini cara pakainya gampang guys, cukup disikat-sikatin kayak gini di bagian badan anabul, di paunya kah atau di mana gitu yang kotor, habis itu dilap pakai tisu kering kayak gini guys. Tapi enak dia, aku ngebayangin. Sudah bersih sudah, dilap aja. Makanya jangan suka duduk di mana-mana kamu duduknya sembarangan guys. Aku salfok banget loh. Perutnya yang super seksi itu kotor jadinya cuy. Coba mukanya guys. Dia ngomel tapi si preman ngomel di
Aku kepengen beliin ini buat si Abu, tapi ingat si Abu kena kaget sama hair dryer aja. Habis kan ini aku waktu itu seret panjang banget kena cakarnya. Tapi jadi pikir dua kali gitu. Tapi kalau yang ini kayaknya nggak perlu di hair dryer deh, Mang. Jadi kayaknya patut kita coba kali. Patut dicoba ya. Tapi aku harus mempersiapkan mental dulu, takutnya habis tanganku, tolonglah. Habis ya karena ini lastnya. By the way, super thanks kali ini juga kebetulan lagi belum ada ya. Nih lagi kosong kebetulan sambil kita menunggu Santuy People kita comeback juga, berarti kita closing. Tapi jangan karena Bos Abu lagi tidur. Terima kasih kepada semua Santuy People yang sudah menonton video ini, yang sudah beremosi-emosi ria bersama kita. Terima kasih sudah menonton. Lanjut seperti biasa, Nyonyo dan Mamang dan Bos Abu hingga males. Dua tapi makak cabut dulu dan ciao.